Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi analisis secara jernih, berimbang, dan arif. Saya akan memberi catatan mengenai inspirasi untuk hari ini, terutama di bidang politik yang menyangkut tokoh yang sangat populer, mungkin bahkan fenomenal, yaitu Sandiaga Salahuddin Uno. Judulnya Sandiaga Uno mungkinkah ke PPP? Maksudnya ke Partai Persatuan Pembangunan. Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, BBA, MBA, adalah pengusaha dan politisi Indonesia. Di bidang bisnis, ia sudah dikenal sebagai pengusaha yang berhasil. Tetapi di bidang politik, ia tergolong sebagai politisi yang unik. Dikenal sebagai pengurus DPW Partai Gerindra yang merelakan banyak dananya untuk membiayai saat mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta dan saat mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden. Pesonanya menarik banyak partai. Karena itu banyak partai yang ingin meminangnya. Yang terbaru, kalangan internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bahkan meminangnya untuk menjadi calon ketua umum dalam kongres, dalam muktamar yang akan digelar Desember 2020 pasca Pilkada serentak. Mengapa para politisi PPP harus repot-repot mengajak Sandiaga masuk? Bahkan mengharapkan bisa menjadi nakoda baru partai yang sudah kaya pengalaman ini. Pertama, agaknya kalangan internal PPP sedang risau karena survei elektabilitasnya saat ini menurun sampai kepada titik yang cukup kritis. Misalnya survei terbaru Indikator Politik Indonesia yang diumumkan 25 Oktober 2020 menyebut tingkat elektabilitas P3 tinggal 0,6%. Bandingkan misalnya dengan elektabilitas PDIP yang 25,2%, Gerindra 21,1%, Golkar 6,7%, PKS dan Demokrat yang sama-sama 5,9%, PKB 4,1%, Nasdem 3,1%, dan PAN 1,1%. Selain angkanya yang paling buncit, PPP bisa terancam electoral threshold dan tergusur dari parlemen. Kedua, dengan kondisi seperti ini, pasti tidak sembarang tokoh bisa memimpin P3. Jika targetnya mempertahankan suara, apalagi menaikkan sehingga layak sebagai kendaraan politik pengusung calon presiden 2024. Karena itu kelihatannya jagoan-jagoan internal P3 seperti pelaksana tugas Ketua Umum saat ini yaitu Suharso Monoarfa
kemudian Mardiono dan Ahmad Mukoam dianggap tidak cukup kuat untuk mengatrol suara P3 di pemilu 2024. Dibutuhkan figur yang mempunyai nilai jual secara politik, tetapi sekaligus juga mempunyai modal untuk membiayai partai yang butuh biaya yang tidak sedikit ini. Maka tokoh-tokoh seperti Khofifah Indar Parawansa dan Saifullah Yusuf juga diharapkan bisa menjadi alternatif pilihan. Secara objektif dari semua calon yang ada, kalau misinya harus mengangkat suara P3 yang terpuruk saat ini, potensi Sandiaga Uno memang paling menjanjikan. Hanya kendalanya, seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP PPP Arsul Sani, Sandi tidak memenuhi syarat, yakni pernah menjadi pengurus setidaknya 5 tahun. Kendala Sandi yang lain adalah ikatannya sebagai kader Partai Gerindra dan hubungan personalnya dengan Prabowo Subianto. Walaupun dilema Sandi di Gerindra juga ada, yakni kemungkinan pencalonannya sebagai presiden atau wakil presiden 2024 bisa terkendala kalau mengharapkan tiket dari Partai Gerindra. Adakah jalan tengah? Jika kepentingan P3 yang utama mengatrol suara dan menghindarkan dari degradasi dari parlemen, sementara kepentingan Sandiaga adalah tiket untuk kompetisi 2024, bisa dipertimbangkan jalan tengahnya. Misalnya ketua umum bisa jadi dari internal, Sandi bisa jadi ketua Dewan Pertimbangan atau apapun namanya, tetapi diberi kewenangan untuk memutuskan calon presiden. Tentu semua ini akhirnya kembali kepada Partai Persatuan Pembangunan dan Sandi Salahuddin Uno sendiri. Terima kasih.